Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. Perkenalkan, saya Helia Traslana, mahasiswa di kampus Perbekos Bukit Tinggi. Kali ini saya akan menjelaskan hasil proposal saya mengenai manajemen diri pasien hipertensi di Perumahan Kota Baru Indah, Kota Jambi tahun 2020. Ini adalah dosen pembimbing saya. Ya, kali ini saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan. Di dalam bab 1 adalah latar belakang. Hipertensi merupakan penyakit tidak menular saat ini sudah menjadi masalah kesehatan masyarakat secara global, regional, nasional, dan lokal. Salah satu penyakit tidak menular yang menyita banyak perhatian adalah hipertensi. Hipertensi merupakan penyakit yang terus meningkat di Indonesia seiring perkembangan zaman menurut Fauziah 2021. Namun bahkan pada tahun 2020 tidak jarang ditemui pasien yang tidak pernah melakukan pengukuran tekanan darah tunggal sampai datangnya stroke yang melumpuhkannya. Hipertensi yang tidak diketahui tidak diobati dengan baik menjadikan penyakit pembunuh diam-diam menurut Kulkarni 2020. Hipertensi merupakan kondisi peningkatan tekanan darah seseorang di atas normal yang dapat mengakibatkan peningkatan angka kesakitan atau morbilitas atau angka kematian mortalitas. Menurut Sarifudin 2017, hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 atau tekanan distolik lebih dari 90 menurut Diwanti 2015. Naiknya tekanan darah terjadi saat jantung memompa darah lebih kuat sehingga mengalir cairan lebih banyak setiap detik. Kelenturan arteri besar menurun sehingga tidak dapat mengembangkan jantung memompa darah melalui arteri, menurut Hipertensi 2018. Terjadi beberapa faktor yang menjadi risiko terjadinya hipertensi seperti usia, kelamin, merokok, dan gaya hidup kurang aktivitas yang dapat mengarah ke obesitas. Mengurangi faktor risiko tersebut menjadi dasar pemberian intervensi oleh tenaga kesehatan menurut Haryawan dan Tatisina 2020. Menurut WHO, penyakit tidak menular atau PTPM seperti penyakit jantung, kanker, stroke, penyakit obstruk kronis, diabetes mellitus, dan hipertensi menjadi penyebab kematian sebanyak 60 juta jiwa per tahun seluruh dunia atau 63%. Secara keseluruhan, prevalensi penyakit hipertensi di Indonesia pada tahun 2018 mencapai angka rata-rata 34,1% menurut Dinkesdas 2018. Hipertensi menyebabkan kematian sekitar 7 juta penduduk di Indonesia menurut Rohman 2011. Berdasarkan data Dinkes Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2018 menunjukkan bahwa total penderita hipertensi sebesar 1.829.669 penduduk dengan provinsi jumlah penderita laki-laki sebesar 800.025.412 penduduk dan penderita hipertensi pada perempuan sebesar 1.003.257 penduduk. Menurut data Dinkes Kesehatan Kabupaten Jember 2016, hipertensi menempatkan posisi kedua setelah penyakit interaksi akut sebagai 10 besar penyakit di Kabupaten Jember dengan total 59.736 orang. Menurut Saud 2020. Hasil Dinkes 2018 menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Selatan memiliki prevalensi tinggi sebesar 44,13%, diikuti Jawa Barat sebesar 39,6%, Kalimantan Timur sebesar 39,3%. Provinsi Papua memiliki prevalensi hipertensi terendah sebesar 22,2%, diikuti oleh Maluku Utara sebesar 24,65% dan Sumatera Barat sebesar 25,16%. Menurut Dinkes RI 2019.
Di Indonesia sendiri, penelitian yang dilakukan oleh Cahyani 2019 pada 40 pasien hipertensi didapat sebanyak 27,1% pasien memiliki perawatan diri yang kurang karena disebut sebagai clean clear. Penderita hipertensi cenderung kurang menyadari pentingnya perawatan diri hipertensi menurut Saud 2020. Penyakit hipertensi merupakan penyakit yang dapat perhatian dari semua kalangan masyarakat. Mengingat dampak yang ditimbulkan baik jangka pendek maupun jangka panjang sehingga menanggulangan jangka panjang yang seluruh dan terpadu, penyakit hipertensi menimbulkan morbiditas atau kesakitan dan mortalitas atau kematian yang tinggi menurut Sarifudin 2017 dan dapat berdampak diakibatkan oleh karena ketidakpatuhan dalam pengelola hipertensi adalah meningkatkan jumlah hipertensi. Menurut Kurnia 2016, perubahan gaya hidup memainkan peran penting dalam mencegah mengelola hipertensi. Diet nabati telah terbukti untuk mengurangi tekanan darah secara signifikan. Dalam berbagai studi manfaat dari diet ini mungkin didalilkan karena modulasi efektif mikrobiota khusus sehingga mengurangi pola metabolisme yang merugikan menurut Kulkarni 2020. Kontrol tekanan darah dapat melakukan dengan melakukan manajemen diri. Manajemen diri dibutuhkan sehari-hari untuk menjaga kesehatan, apalagi itu sekedar memperhatikan rutinitas hidup sehat seperti olahraga, makan seimbang, ataukah sedang hidup dengan penyakit kronis. Untuk melakukan kesehatan dan manajemen penyakit, individu harus melakukan manajemen diri menurut Wijaya dan Widya Astuti. Tingginya peningkatan kepatuhan dan yang buruk terhadap manajemen diri hipertensi seperti perubahan pola makan, tekanan darah sendiri. Menurut Sewang dan Tang 2019. Perawatan diri hipertensi meliputi diet rendah garam, mengurangi konsumsi alkohol, tidak merokok, olahraga dan latihan fisik, dan konsumsi obat hipertensi menurut Fauziah 2021. Manajemen diri memainkan peran penting dalam mencegah penyakit dan perawatan kesehatan dalam manajemen penyakit kronis. Ada data yang luas dan jelas bahwa perubahan gaya hidup dan mengurangi efektif dari faktor risiko kardiovaskuler yang fatal dapat meningkatkan hasil yang panjang. Tong 2021. Pelaksanaan manajemen diri pada penderita hipertensi diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, sikap, pengobatan berkaitan dengan hipertensi. Pelaksanaan manajemen dapat dilakukan melalui program edukasi berbasis komunikasi. Program edukasi berbasis komunikasi merupakan program pendidikan dirancang untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kekuatan untuk membangun dirinya sendiri melalui interaksi lingkungan. Program edukasi berbasis komunikasi terhadap manajemen diri pada kelompok pasien hipertensi dapat melakukan dengan kadar sebagai bagian dari masyarakat seperti melibatkan keluarga, teman kerja, lingkungan tempat tinggal. Menurut Saraswati 2016. Menurut Saraswati 2016 mengatakan bahwa dengan menggunakan desain peneliti one group per test with control yang terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok intervensi dan kelompok kontrol, yang dilakukan per test dan post test yang masing-masing kelompok. Perbedaan nilai per test dan post test perilaku manajemen pada kelompok intervensi edukasi berbasis komunikasi dan edukasi secara rutin sebelum dan setelah melakukan intervensi dengan menggunakan uji pramaktik atau uji tidak berpasang. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh program edukasi berbasis komunikasi terhadap manajemen diri hipertensi. Berdasarkan survei data awal yang dilakukan oleh peneliti pada bulan Juni tahun 2020 di Perumahan Kota Baru Indah, Kota Jambi, jumlah pasien hipertensi sebesar 20 orang. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik
untuk melakukan penelitian tentang manajemen diri pasien hipertensi di Perumahan Kota Baru Indah, Kota Jambi tahun 2020. Rumusan masalah. Adapun masalah penelitian manajemen diri pasien hipertensi di Perumahan Kota Baru Indah, Kota Jambi. Tujuan peneliti yaitu tujuan umum untuk mengidentifikasi manajemen diri pasien hipertensi di Perumahan Kota Baru Indah. Tujuan khusus ada 6, yaitu mengidentifikasi manajemen diri pada pasien hipertensi. Yang kedua, mengidentifikasi manajemen diri pada pasien hipertensi berdasarkan pematuhan tekanan darah. Yang ketiga, mengidentifikasi manajemen diri pada pasien hipertensi berdasarkan kepatuhan terhadap aturan yang dianjurkan. Yang keempat, mengidentifikasi manajemen diri pasien hipertensi berdasarkan interaksi dengan tenaga kesehatan dan lainnya. Yang kelima, mengidentifikasi komplikasi yang terjadi pada pasien hipertensi. Yang keenam, mengidentifikasi mencegah terjadinya penyakit hipertensi. Manfaat peneliti. 1. Manfaat teoritis. Menambahkan pengetahuan dan wawasan serta informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan pendidikan kesehatan masyarakat tentang manajemen diri pasien hipertensi. Bagi warga Perumahan Kota Baru Indah, sebagai bahan informasi bagi warga Perumahan Kota Baru Indah untuk mengetahui manajemen diri pada pasien hipertensi sehingga melakukan kebijakan di masa depan. Bagi pendidikan, diharapkan untuk menambah informasi referensi yang berguna bagi mahasiswa, mahasiswi Universitas Perdekok tentang self-management pasien hipertensi. Bagi puskesmas, hasil penelitian ini diharapkan untuk berwawancara untuk mempertimbangkan program promosi kesehatan pada Perumahan Kota Baru Indah. Bagi peneliti ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan untuk informasi awal tentang manajemen diri pada pasien hipertensi di Perumahan Kota Baru Indah, Kota Jambi. Ruang lingkup peneliti ini adalah untuk melibatkan manajemen diri pada pasien hipertensi di Perumahan Kota Baru Indah, Kota Jambi pada tahun 2020. Bab 3. Pada bab 3 ada kerangka teori. Teori sebagai seperangkat pernyataan atau konsep yang terorganisir dan sistematis yang menentukan sifat hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan tujuan istilah kerangka konseptual sebagai judul untuk memahami suatu masalah atau sifat suatu dan konsep sebagai pernyataan simbolis yang menggambarkan fenomena atau kelas fenomena. Menurut buku Metodologi Peneliti Kesehatan Agustus 2018. Dalam kerangka ada faktor risiko hipertensi. Faktor yang risiko hipertensi ada 5, yaitu genetik, yang kedua usia, yang ketiga jenis kelamin, yang keempat kebiasaan merokok, dan kelima DM atau diabetes mellitus. Dengan faktor tersebut dapat terjadinya hipertensi. Hipertensi mengakibatkan komplikasi dengan penyakit lain seperti penyakit jantung kronis, gagal jantung, stroke, infeksi miokard, dan gagal ginjal. Untuk mencegah terjadinya hipertensi, dari faktor risiko hipertensi kita bisa melakukan manajemen diri, yaitu interaksi diri, regulasi diri, interaksi dengan tenaga kesehatan dan lainnya, memantau tekanan darah, dan kepatuhan terhadap aturan yang dianjurkan. Dari kerangka teori tersebut, keterangan ini sangat penting. Dari kolom warna merah itu tidak saya teliti dan kolom warna biru saya teliti. Yang tanda panah itu adalah garis penghubung antara kolom satu dengan kolom yang lain. Berdasarkan bagian di atas, peneliti hanya ingin mengetahui variabel manajemen pasien hipertensi berdasarkan data demografi,
usia responden, jenis kelamin, pendidikan, suku, dan status perkawinan dan pekerjaan. Pada bab 4, metodologi ada rancangan peneliti, populasi, dan sampel, variabel peneliti dan definisi operasional, instrumen peneliti, lokasi dan waktu peneliti, prosedur pengambilan dan pengumpulan data, kerangka operasional, pengolah data, etika peneliti. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu rancangan peneliti. Rancangan peneliti. Desain peneliti merupakan cara sistematik yang digunakan untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan peneliti. Dalam desain peneliti dimuat aturan yang harus dipatuhi dalam seluruh proses peneliti. Secara luas, pengertian desain peneliti mencakup berbagai hal yang dilakukan peneliti mulai dari identitas masalah, rumusan hipotesis, definisi operasional, cara pengumpulan data, hingga analisis data. Dalam pengertian sempit, dalam desain peneliti merupakan pedoman untuk mencapai tujuan peneliti, menurut Imas dan Nauri 2018. Peneliti ini menggunakan rancangan peneliti deskriptif dengan metode pendekatan cross-section untuk mengidentifikasi manajemen dari pasien hipertensi di Perumahan Kota Baru Indah, RT 19, Kota Jambi, tahun 2020. Desain peneliti cross-section merupakan suatu peneliti yang mempelajari korelasi antara paparan atau faktor risiko atau independen dengan akibat atau efek atau dependen dengan pengumpulan data dilakukan bersamaan secara serentak dalam satu waktu antara faktor risiko dengan efek. Artinya, semua variabel baik variabel independen maupun variabel dependen diobservasi pada waktu yang sama menurut Imas dan Nauri 2018 dan hanya membutuhkan waktu yang relatif singkat. Biasanya penelitian ini dilakukan dengan satu waktu, satu kali main, dan dapat dilakukan dengan cara survei, kuesioner, dan wawancara menurut Dr. Junita Doli Tindon 2019. Yang kedua, populasi dan sampel. Populasi dan sampel. Pertama, saya akan menjelaskan populasi. Populasi merupakan suatu objek atau subjek memiliki kualitas dan karakteristik tertentu sudah ditentukan oleh peneliti untuk ditarik kesimpulan. Menurut Dr. Junita Doli Tindon 2019, populasi peneliti ini adalah pasien hipertensi pada tahun 2020 dengan rata-rata 20 orang. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakter yang dimiliki oleh populasi yang secara nyata diteliti dan ditarik kesimpulan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam peneliti ini adalah teknik total sample. Total sampling yaitu suatu populasi menjadi subjek peneliti yang merupakan pasien hipertensi di Perumahan Kota Baru Indah RT 19 Kota Jambi. Pada peneliti ini menggunakan total sampling. Sampel yang representatif adalah sampel yang dapat mewakili populasi yang ada untuk memperoleh hasil dan kesimpulan peneliti yang menggambarkan keadaan populasi peneliti. Maka sampel yang harus mewakili populasi yang ada menurut Imas dan Nauri 2018. Yang ketiga, ada variabel peneliti dan definisi operasional. Dalam variabel peneliti dan definisi operasional, saya akan menjelaskan pertama variabel peneliti. Variabel adalah objek peneliti yang dijadikan sebagai sasaran peneliti menurut Dr. Junita Doli Tindon 2019. Dan menurut Imas dan Nauri 2018, variabel adalah seseorang atau objek yang mempunyai variabel antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek lain. Variabel mengandung pengertian ciri, sifat, ataupun ukuran yang dimiliki seseorang atau sesuatu yang dapat menjadi perbedaan atau pencirian antara yang satu dengan yang lain. Misalnya,
variabel umur, berat badan, pendidikan, motivasi, pengetahuan, dan lain-lain. Umur setiap orang berbeda-beda. Begitu juga dengan berat badan, setiap orang masing-masing berbeda-beda, termasuk pendidikan, motivasi, dan pengetahuan juga bervariasi. Yang kedua adalah definisi operasional. Definisi operasional adalah variabel operasional yang dilakukan peneliti berdasarkan karakteristik yang diamati menurut Dr. Jenita Dolly Lindon 2019. Definisi operasional dibuat untuk memudahkan pada pelaksanaan pengumpulan data dan pengelola serta analisis data menurut Kimas dan Nauri 2019. Definisi operasional memiliki tabel, yaitu variabel manajemen diri, definisi yaitu perawat diri adalah serangkaian teknik untuk mengubah perilaku, pikiran, dan perasaan. Indikator itu interaksi diri, edukasi diri, interaksi dengan tenaga kesehatan lain, dan lain-lain, pemantauan tekanan darah, mematuhi aturan yang sudah dilakukan, alat ukur, kuesioner dengan melakukan penyataan 15 pernyataan dengan tidak pernah yaitu 1, jarang itu 2, kadang-kadang itu 3, selalu yaitu 4. Skala ordinal, skor, baik dari 41 sampai 60, cukup dari 21 sampai 40, kurang dari 0 sampai 20. Ini adalah rumusan statistik untuk menentukan nilai skor. Itu tentang kelas, banyak kelas. Nilai tertinggi dikurang nilai terendah bagi banyak kelas. Dengan 60 dikurang 0 sama dengan 3. Dibagi 3. 60 dibagi 3 yaitu 20. Di mana nilai tertinggi dari 4 indikator yaitu baik itu 60 dengan kurang 40 sehingga baik itu dari 41 sampai 60 cukup yaitu 21 sampai 40 kurang itu dari 0 sampai 20. Yang keempat, instrumen peneliti. Instrumen adalah alat yang menggunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu peneliti yang berasal dari tahap bentuk konsep, konstruk, dan variabel sesuai dengan kajian teori yang mendalam menurut Kimas dan Nauri 2018. Peneliti menggunakan instrumen dalam bentuk kuesioner untuk mendapatkan informasi dan data dari responden. Kuesioner dengan peneliti ini berisi data demografi, usia responden, jenis kelamin, pendidikan, sosiokultural, status perkawinan, dan pekerjaan. Kuesioner manajemen pada pasien hipertensi dengan jumlah 15 item dengan lama hipertensi memiliki jawaban ada 4, yaitu tidak pernah yaitu 1, jarang itu 2, kadang-kadang yaitu 3, selalu yaitu 4. Lokasi dan waktu peneliti. Lokasi yang diteliti yaitu peneliti dilakukan di Perumahan Kota Baru Indah tahun 2020. Alasan peneliti memiliki lokasi tersebut karena memiliki jumlah sampel untuk dilakukan peneliti yang diinginkan peneliti. Waktu peneliti ini dilaksanakan pada tanggal. Yang kedua, prosedur pengambilan dan pengumpulan data. 1. Pengambilan
pengambilan data menurut Imas Nauri 2018, adapun pengambilan data yang digunakan peneliti adalah dengan data primer dan sekunder. Maksud data primer dan sekunder adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari subjek peneliti yang melalui kuesioner, maupun data sekunder, yaitu data diperoleh langsung oleh peneliti. 2. Teknik pengambilan data. Pada teknik pengumpulan data, tiap metode digunakan memiliki alat ukur atau instrumen yang berbeda, seperti pada label di atas, kuesioner atau angket memiliki instrumen kuesioner atau angket. Wawancara memiliki instrumen pedoman wawancara, diskusi kelompok terarah memiliki instrumen pedoman diskusi kelompok terarah, dan observasi juga memiliki dokumen memiliki instrumen daftar tilik. Menurut Imas dan Nauri 2018, pengumpulan data yang akan digunakan dalam peneliti kuesioner self-management yaitu integrasi diri, regulasi diri, interaksi dengan tenaga kesehatan dengan lain, memantau tekanan darah, pemantauan terhadap aturan yang dianjurkan. Yang ketiga, uji validitas. Validitas adalah suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut dengan ukuran apa yang hendak diukur. Pembuatan instrumen atau alat ukur dilakukan dengan acuan dan validitas isi, dan validitas konstruk atau validitas kerangka. Menurut Imas dan Nauri 2018. 4. Uji reliabilitas. Reliabilitas menyangkut kepatuhan alat ukur menurut Nazir 2017. Alat ukur dikatakan reliable jika alat ukur tersebut memiliki sifat konsisten. Pengujian reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsisten alat ukur apakah dapat diadakan dan dikonsistenkan jika dilakukan pengukuran berulang dengan konstrumen tersebut. Menurut Imas dan Nauri 2018. Kerangka operasional. Dari kerangka operasional, yang pertama ada prosedur izin peneliti. Yang kedua ada information consent. Yang ketiga ada pengumpulan data. Yang keempat analisis data. Yang terakhir itu hasil. Pengolahan data. Menurut Imas dan Nauri 2018, pengolahan data adalah bagian dari peneliti setelah mengumpulkan data dalam tahap ini. Data mentah yang dilakukan pengumpulan data diolah atau dianalisis sehingga menjadi informasi. Mengolah data secara manual memang sudah jarang dilakukan, tetapi tetap dapat dilakukan dalam situasi di mana aplikasi mengolah data tidak dapat digunakan. Tahap analisis data secara manual adalah sebagai berikut. Yang pertama, editing. Editing atau penyuntingan data adalah tahap di mana data sudah dikumpulkan dan dari hasil pengisian kuesioner disunting lengkap jawabannya. Jika di tahap penyuntingan ditemukan ketidaklengkapan dalam pengisian jawaban, maka harus melakukan pengisian data ulang. Kedua, coding. Coding adalah membuat kode yang terdiri dari tabel dibuat sesuai dengan data yang diambil dari alat ukur yang digunakan. Yang kedua, tabulasi. Data tabulasi adalah membuat pengajian data sesuai dengan tujuan peneliti. Etika penelitian. Menurut Imas Nauri 2018, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang memiliki arti kebiasaan dari aturan perilaku yang dilakukan dalam masyarakat. Etika membuat peneliti untuk melibatkan secara kritis moralitas dari sisi objek peneliti. Etika juga membantu untuk merumuskan pedoman etis yang lebih kuat dan norma-norma baru yang dibutuhkan karena adanya perubahan yang dinamis dalam suatu peneliti.
Kesalahan yang dilakukan oleh peneliti adalah fabrication, pengandalan mengadakan data hasil penelitian dalam catatan data dengan pelaporan hasil peneliti. Yang kedua, falsification, memasukkan atau memanipulasi bahan peneliti, alat, proses, perubahan, atau peningkatan data atau hasil sehingga merubah hasil pencatatan data. Yang ketiga, yaitu plagiat. Mengambil data peneliti orang lain, ide, proses, hasil, atau kata-kata tanpa menyebut sumbernya. Ini adalah narasumber yang saya ambil untuk melengkapi hasil proposal saya. Terima kasih. Mungkin itu adalah hasil dari proposal saya mengenai manajemen diri pada pasien hipertensi di Perumahan Kota Baru Indah pada tahun 2020. Lebih dan kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.